satu hal yang cukup penting bagi kita, terutama dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa salah satu rahasia kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita bisa merasa fakir di hadapan Allah, lalu merasa kaya di hadapan makhluk. Ini rahasia kita menjadi mulia, menjadi istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merasa kaya di hadapan makhluk. Sedangkan sebaliknya, seseorang akan menjadi hina dan semakin jauh dari Allah ketika dia merasa fakir di hadapan makhluk dan merasa kaya atau tidak butuh di hadapan Allah. Makanya untuk dua istilah ini, dua statement ini, ada dua ayat yang kalau kita renungkan dia seperti saling mengutuhkan. Ayat tentang anjuran untuk merasa fakir di hadapan Allah dan ayat tentang larangan merasa kaya di hadapan Allah. Yang pertama adalah firman Allah yang nanti jamaah sekalian bisa mengulang dan membaca kembali di rumah kalau mau dicatat. Firman Allah di dalam surat Fatir ayat 15. Surat Fatir itu ada di urutan surat ke-35 di Al-Quran dan urutan ayatnya ayat ke-15. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah hamba-hamba yang fakir di hadapan Allah, sedangkan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Antum fuqara'u ilallah, kalian itu harusnya merasa fakir di hadapan Allah. Kalimat di dalam ayat ini adalah sebuah anjuran dari Allah supaya kita belajar merasa fakir di hadapan Allah. Sebaliknya, di dalam surat Al-Isra, surat ke-96, Allah Subhanahu wa taala surat Al-Alaq maksudnya, di surat 96 ayat ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sungguh manusia itu akan melampaui batas ketika dia merasa dirinya serba cukup. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi yang satu, antumul fuqara'u ilallah, kalian adalah orang-orang yang atau makhluk yang fakir kepada Allah. Sedangkan yang kedua, ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya istaghna. Istaghna itu kaya sehingga gak butuh siapa-siapa lagi. Ini dua ayat yang ketika kita combine, maka kita mendapatkan sebuah hikmah. Hikmah itu sebuah kesimpulan yang terilhami dari Al-Quran dan Sunnah, terilhami dari tafakkur dan tadabbur. Hikmahnya apa? Kita akan menjadi mulia, kita akan menjadi istimewa ketika kita merasa fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kita akan menjadi hina ketika kita fakir di hadapan makhluk. Kita akan istimewa ketika kita merasa istaghna di hadapan makhluk. Dan kita akan menjadi hina ketika kita merasa istaghna di hadapan Allah, merasa kaya dan tidak butuh di hadapan Allah. Apa arti merasa fakir dan merasa kaya?
Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang status kita di hadapan Allah sebagai fuqara. Salah satu yang paling terkenal, yang paling dihafal oleh banyak orang itu adalah ayat alam yajidka yatiman fa'awah wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan sendiri, yatim, gak punya siapa-siapa, Allah beri kamu keluarga? Bukankah kami dapati kamu dalam keadaan tersesat di tengah padang pasir? Kalau kita maknai ini kepada kita, tersesat dalam makna yang sebenarnya. Kalau kepada Rasulullah, tersesat dalam makna kiasan, karena Rasulullah pernah tersesat di suatu tempat, tidak tahu jalan kembali ke kota Makkah, maka Allah memberi kamu petunjuk. Tapi sesat dalam konteks kita, yang mungkin bukan hanya tersesat di jalan, tapi dalam pemikiran, dalam perasaan, dalam keyakinan, sesat ideologis kalau kita. Dan ketika dalam keadaan bingung seperti itu, mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang tidak baik, fahada, Allah yang memberi petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Allah mendapati kamu dalam keadaan ail, gak punya apa-apa, gak punya harta, gak punya pekerjaan, gak punya tempat tinggal, gak punya kendaraan, gak punya makanan, gak punya penghasilan, fa'aghna, maka Allah mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kalian. Ini salah satu di antara ayat di Al-Quran yang menjelaskan makna antumul fuqara'u ilallah. Sebetulnya kalian itu fakir di hadapan Allah. Anehnya, ada orang yang secara status dia itu fakir di hadapan Allah, cuman dia nggak mau ngaku. Sehingga pengingkarannya tentang dirinya sendiri, tentang statusnya, itulah yang membuat dia akhirnya menjauh dari Allah SWT. Itu namanya ar-ra'ahu istaghna, merasa dirinya udah cukup. Merasa dirinya gak pernah sendiri. Dia punya banyak keturunan, dia punya banyak teman. Seperti yang digambarkan di dalam surat Al-Kahfi, kisah seorang Bani Israel yang kaya raya. Dia mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku punya harta yang lebih banyak daripada kamu, kata dia ke temannya, dan aku punya banyak pengikut. Dia seorang tajir, orang yang kaya, pastinya dia punya banyak pengikut, punya banyak pengawal, dia punya banyak keluarga, dia punya banyak anak buah, dia punya banyak pegawai. Ana aktsaru minka mala wa a'azzu nafara. Aku lebih banyak harta daripada kamu dan lebih banyak pengikut, sehingga dia berkeyakinan dia tidak akan binasa lagi. Nah, keyakinan bahwa dia tidak akan binasa lagi inilah yang disebut dengan orang yang tidak merasa butuh kepada Allah. Dia udah merasa pede banget gitu dengan keadaannya, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia. Dan itulah yang menjadi penyakitnya Fir'aun, penyakitnya Haman, penyakitnya Namrud, penyakitnya Qarun. Orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, di antara nikmat-nikmat Allah, tiba-tiba dia menjadi istaghna. Dan ayat istaghna di dalam surat Al-Alaq itu sendiri berkisah tentang Abu Jahal yang merasa gak butuh lagi kepada Allah, gak butuh kepada agama. Perasaan tidak butuh kepada agama, gak perlu belajar Islam lagi, gak perlu menerapkan syariat, toh hidupnya udah nyaman, itu namanya istaghna, merasa gak butuh kepada Allah, dan itulah penyakit paling bahaya. Sebaliknya, orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh kepada Allah, butuh diampuni dosanya, butuh diberi petunjuk, butuh dipelihara, butuh dijaga, butuh ditolong, dan seterusnya dan seterusnya. Dan salah satu indikasi bahwa dia selalu merasa butuh kepada Allah, dia selalu bertawakal kepada Allah. Dia selalu nge-mention Allah dalam setiap aktivitasnya. Dia selalu beribadah semaksimal mungkin yang dia bisa, karena dia takut ketika dia renggang hubungannya dengan Allah, itu akan berakibat kepada kehidupan dia yang sudah semakin susah. Kita bisa lihat bagaimana kedekatan Rasulullah SAW kepada Allah dalam bentuk ibadah. Yang sampai bengkak kaki beliau, yang sampai basah janggut beliau dengan air mata untuk menangis. Ditanya oleh istrinya, kenapa engkau seperti ini ya Rasul? Bukankah dosa-dosamu sudah diampuni dan surga sudah dijaminkan untukmu? Apa jawaban Nabi? Bukankah seharusnya aku bersyukur kepada Allah? Artinya tidak pernah merasa cukup untuk terus berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arti fakir. Dan orang yang makin fakir, orang yang makin merasa fakir kepada Allah, makin tinggi derajatnya.